Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana saat ini. Dan hanya karena kemurahan Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang memohon rahmat Tuhan, memberikan kita kemampuan dan kecakapan dari Tuhan sendiri, untuk kita menjadikan hidup ini sebagai hidup yang membawa berkat bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita di sepanjang hari ini. Karena itu kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh kami berbahagia menyambut hari yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Dengan sebuah semangat dan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mendapatkan dan menikmati akan kebahagiaan dan ketenangan hidup ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus menaungi dan menolong kami. Sehingga dalam menjalani akan hidup ini, walaupun kami akan mendapati akan berbagai bentuk atau dinamika kehidupan di saat ini, tetapi kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa menguatkan dan memberikan kami sebuah pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kami membuka diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang datang dalam kerinduan yang penuh untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-37, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita dalam santapan rohani kita pada hari Sabtu 9 Oktober tahun 2021 ialah menjaga kekudusan pernikahan. Menjaga kekudusan pernikahan. Kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap.
Tentunya kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi, mapan tidaknya kehidupan seseorang, tetapi siap dari banyak sisi, termasuk siap bertanggung jawab, serta menjaga kekudusan pernikahan, dan menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dapat menodai kudusnya pernikahan itu. Salah satu hal yang bisa merusak kudusnya pernikahan ialah persinahan. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nampak saja, tetapi juga ketika seseorang memandang dan mengingini, itu sudah dikatakan berzina dalam hati. Yesus mengingatkan para murid untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Dapat kita baca dalam ayat 29 dan 30 bacaan kita. Saudara-saudara, selain persinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sempit dan membuka peluang dosa. Karena pada waktu itu ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman bahwa perceraian boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi dalam Perjanjian Lama, bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Dan untuk memperoleh surat tersebut tidaklah semudah yang kita pikirkan, sehingga memberi kesimpulan bahwa betapa berharga dan kudusnya pernikahan itu. Dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan pernikahan, tidak memandang rendah suami atau istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar ikatan suami istri, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Karena itu jagalah kekudusan kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan dalam kami menjalani kehidupan ini, tentunya kami terus percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami dalam menjalani hidup ini. Dalam kami menjalin hubungan, baik itu bersama-sama dengan sesama kami, pun juga dalam pernikahan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, menjaga kekudusan dan sakralnya pernikahan yang adalah bentukan Tuhan sendiri bagi setiap kami. Ketika kami menghadapi masalah dalam rumah tangga, Tuhan mampukan kami untuk terus senantiasa melihat pada kuasa-Mu, bahwa Engkau yang senantiasa menyatakan pemulihan akan senantiasa memberikan kepada kami sebuah kemampuan dan juga jalan keluar bagi setiap masalah yang kami jumpai. Mampukan kami untuk tidak menyerah tatkala dalam menjalin hubungan pernikahan. Kami tetap selalu melihat bahwa Tuhan setia pada janji-Mu bagi kami. Kami pun senantiasa menyatakan akan kesetiaan janji kami kepada pasangan dan keluarga kami. Syukur kepadamu ya Tuhan kami angkat, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita karena pertambahan usia ataupun ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus dari ujian, dan juga kenaikan pangkat atau berkat-berkat Tuhan lainnya. Bapa, sempurnakan sukacita orang tua dan saudara-saudara kami ini menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mendambakan lawatan Tuhan dan pemulihan dari Allah. Baik itu yang dirawat di rumah, berobat jalan ataupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa memampukan akan orang tua dan saudara-saudara kami untuk tetap bersabar dalam menjalani proses perawatan dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu melalui pemulihan yang indah pada waktu Tuhan sendiri bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga,
Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memampukan kami dalam menjalani hidup ini. Pun secara khusus ya Allah, kami datang membawa dalam doa kepadamu bagi pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang akan dilaksanakan oleh Jemaat Silo Campagaya hari ini. Tuhan, berkatilah semua persiapan-persiapan bagi setiap kami, tim gugus COVID-19 Jemaat Silo Campagaya. Biarlah melalui pelaksanaan vaksinasi ini, kami terus menyatakan kasih dan rahmat Tuhan, menyatakan kepedulian Allah kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan berkati kami tatkala kami akan mempersiapkan hati kami untuk menikmati perjumpaan dan persekutuan dengan Allah dalam ibadah hari Minggu esok hari. Bapa di dalam sorga, berkati keluarga kami, anak-anak cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain. Kiranya kami diikat dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan dinyatakan dalam komunikasi yang intens kepedulian kami satu dengan yang lain dalam keluarga kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bersyukur dan berharap serta bermohon kepada Bapa di sorga yang adalah pemelihara dan senantiasa menyatakan berkat bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.